على محمد طب القلوب ودوائها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الإمام قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد في كتابه رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة إلى أن قال: وإذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فقل لا حول ولا قوة إلا بالله وفي التثويب صدقت وبررت. Kemudian kemarin sudah dibahas tentang adab masuk masjid, ya. Antaranya kita masuk dengan kaki kanan. Kemudian jangan lupa membaca doanya. Ya, insyaallah kita sudah masuk dengan kaki kanan dan juga baca doanya. Ya. Sudah kita amalkan insyaallah sedikit-sedikit daripada ilmu yang sudah kita pelajari agar menjadi ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang kita gunakan, kita amalkan. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengingatkan, wa idza sami'tal muadzina faqul misla ma yaqul. Kalau kau dengar muadzin sedang beradzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya. Muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita juga mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya jawab adzan. Menjawab adzan. Menjawab adzan itu mengucapkan apa yang diucapkan muadzin. Asyhadu an la ilaha illallah, kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengatakan juga asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Illa fi al-hay'alatain, kecuali dalam dua hay'alah, ya, yaitu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka apa? Faqul la haula wala quwwata illa billah. Ya, kalau muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, maka kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, kemudian ufit tathwib, dan juga kalau sedang mengatakan dalam azan salat subuh, ya, muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, maka kita mengatakan sadaqta wa bararta, ya, as-salatu khairun minan naum. Ya, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ada kita kan la ilaha, pakai Muhammad Rasulullah apa enggak? Hah? Biasanya orang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, enggak itu. Kita jawab seperti yang dikatakan muadzin mengatakan la ilaha illallah, mengatakan la ilaha illallah. Nanti selawatnya kalau mau doa nanti kan doanya baru kita baca selawat. Ya. Alhamdulillah Allahumma rabb hadhihi da'wat tammah wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilatul fadilah. Ya, itu doa setelah adzan. Adapun menjawab adzan yaitu mengulangi kata-kata muadzin, itu namanya menjawab adzan. Ya, kita sunnah jawab adzan, makanya dianjurkan berhenti kalau lagi ngapa-ngapain, kalau lagi adzan kerjaan kita stop dulu adzan. Ya, bukan cuma stop diem tapi jawab juga adzannya. Ya, jawab adzan apa? Mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Dalam hadis dikatakan lau ya'lamun nas ma fin nida' wa fi shaffil awwal umma lam yajidu hatta yastahimu lastahamu. Atau kalau seandainya orang ini pada tahu
apa yang dia dapat daripada an-nida, adzan atau menjawab adzan, atau fi shaffil awal, apa yang didapat ketika sholat di shaf yang pertama. Sehingga mereka apabila tidak mendapatkannya kecuali dengan harus diundi, dikocok atau diundi, lastahamu, maka mereka berlomba-lomba untuk ikut undian itu biar dapat shaf yang pertama. Ya, fadilahnya sangat luar biasa shaf pertama. Baik. Ya. Yaitu muadzin, orang azan diam, dengarkan, jawab azan. Ya. Ada diceritakan di kota Tarim, ada seorang yang apabila mendengar azan dia berhenti, lagi ngapain aja berhenti, lagi jalan berhenti, dengarkan azan dan menjawabnya, lagi di rumah, lagi di mana aja, kalau dia mendengar azan selalu dia berhenti, kemudian dia dengarkan azan, dia jawab azan, selesai lanjutkan pekerjaannya. Ya, pekerjaannya kayak jalannya pokoknya dilanjutkan. Sudah menjadi kebiasaannya seperti itu. Sampai Allah tunjukkan keramatnya, karomahnya. Ya, karena dia selalu menjalankan ini, sehingga ketika dia meninggal dunia, jenazah lagi dibawa dari rumahnya mau menuju masjid, harus sana bilang jabana, ya, tempat sholat jenazah. Itu tengah jalan adzan. Itu kontan yang lagi gotong jenazahnya ini diam, berhenti, nggak bisa melanjutkan jalan. Jawab adzan, selesai adzan dia jawab, baru dia bisa lanjutkan lagi. Ya. Allah tampakkan, karena dia selalu seperti itu, sehingga sampai mati pun ketika jenazah diangkut dia berhenti dulu jalannya. Ya. Tuh. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Ya, nida, makanya dibilang an-nida, panggilan, seruan. Ya. Fa idza faragta min jawabihi fashalli 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah selesai menjawab adzan satu persatu seperti yang diucapkan al-muadzin, baru selesainya baru membaca salawat. Kemudian summa katakanlah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah, ya Allah ini adalah doa yang sempurna, wassalatil qa'imah, salat yang akan didirikan, ati Muhammadin al-wasilata wal fadilah, berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah wal fadilah, ya, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, dan berikanlah kepada dia maqaman mahmuda, ya, nanti di akhirat Allah berikan kepada baginda Rasulullah maqaman mahmuda, maqam yang terpuji, yang enggak dimiliki oleh siapapun kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Ya, itu maqam mahmuda. Kita mendoakan Nabi Muhammad SAW. Ya, doanya emang perlu Nabi Muhammad didoakan? Ya. Apain kita sholawat doain Nabi Muhammad? Manfaatnya kembali kepada kita. Wa aktsir minad du'a bainal adzan wal iqamah. Katanya perbanyaklah berdoa antara adzan dan iqamah. Ya? Karena liqauli alaihi salatu wasallam ad-du'a bainal adzanain la yurad. Doa di antara dua adzan tidak ditolak. Doa antara adzan dan iqamat, adzanain yang ini maksudnya adzan dan iqamah, ya. Doa di antara adzan dan iqamah tidak ditolak, berarti mustajab. Dia habis menjawab adzan salat sunnah banyak-banyak berdoa. Ini Nabi sudah mengisyaratkan bahwa ad-du'a bainal adzanaini la yurad, bahwa doa di antara dua adzan tidak akan tertolak, tidak tertolak. Berarti apa? Mustajab. Ya. Ya, wa minad du'ail warid fi hadzal waqt, yang dan doa yang datang dari Nabi SAW di waktu ini adalah Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya, doa selalu minta al afiyah,
Ya Allah, aku minta kepadamu al-afiyah, afiat di dunia dan akhirat. Ya. Waqad warada al-hath fi sunnah ala hadha ad-du'a min fi ghairi hadha al-waqt fa 'alaika bihi. Dan juga ada hadis-hadis lain yang menunjukkan kepada kita bahwa perlu kita minta selalu afiat di waktu-waktu yang lain aja, bukan hanya di waktu waktu setelah adzan dan iqamah, antara adzan dan iqamah. Fa 'alaika bihi, kamu harus teladan minta selalu kepada afiat. Wa innahu min ajma'i adiyati wa afdaliha, karena itu termasuk doa yang sangat mencakup segala doa dan termasuk doa yang paling afdal. Bagaimana juga telah diriwayatkan bahwa Sayyidina Abbas, paman Rasulullah SAW, pernah minta kepada Rasulullah doa. Katanya, Rasulullah, ajarin kita doa gimana. Katanya Rasulullah bilang, Is'alullah al-afiyah, minta sama Allah afiyah. Ya. Minta doa berikut setelah waktu lagi disuruh minta lagi afiyah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, apa? Wahai Abbas, wahai Amr Rasul, pamannya Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada al-afiyah. Makanya kita minta selalu sama Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Minta selalu kepada Allah afiyah. Bahkan kalau kita lagi minta apa-apa, doa ini doa itu, minta pengen ini pengen itu, banyak yang kita minta, kita bilang di akhirnya ma'al lutfi wal afiyah. Ya. Ya Allah pengen duit, ya Allah pengen rumah, ya Allah pengen mobil, ya Allah pengen begini, ya Allah pengen baik semuanya. Minta selalu kepada Allah ma'al lutfi wal afiyah, ma'al lutf wal afiyah. Karena apa? Nanti khawatirnya kita semua yang kita minta, kita memohon kepada Allah dengan kelembutannya Allah dan afiyah. Jangan sampai nanti, ya Allah kepengen rumah gedong, Allah kasih tapi ente sakit. Hah? Gimana? Allah kasih tapi keluarga ada yang gak beres, kan percuma. Ya. Ya. Jadi kita minta selalu menutup akhir kita atau ma'al lutfi wal afiyah. Ma'al lutf wal afiyah. Minta ini, minta ya Allah kepengen ini, kepengen, minta apa aja ente pengen, apa aja yang kita mau, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pakai ya enggak ada, minta apa aja yang mau kita mau, minta selalu sama Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia, urusan akhirat. Ya. Jangan dunia aja, akhirat juga perlu kita minta. Urusan besar, urusan kecil. Kadang kita minta urusan besar aja, urusan kecil aja juga minta sama Allah. Urusan besar, urusan kecil selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya ma'al lutful afiyah, ya, wa dawamil afiyah. Enak afiyah, ya. Ente punya duit, sehat afiat. Ya. Ente punya yang ente mau, yang ente harap, keadaan sehat afiat. Enak. Nah, kalau sudah minta ini, minta itu, tahu-taunya sakit. Ya, udah punya tapi nggak bisa dinikmatin, sama aja bohong. Ya. Ya. Jadi kita selalu minta al-lutf wal afiyah. Ini juga dianjurkan setelah doa setelah adzan, biasanya di doa juga baca ya. Allahumma rabb hadhihi da'wat tamma salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilah والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kemudian juga di setelah ini juga dibacakan doa untuk orang tua. Ya. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Doa-doa yang lain baca doa. Karena ini waktu mustajab. Doain orang tua, kalau ngedoain orang tua, insya Allah urusan rezeki lancar. Tidak akan terputus rezekinya seseorang kecuali ketika dia meninggalkan doa untuk orang tuanya.
Ya, mau berkah selalu bilang Allahumma rabbi ighfirli wa liwalidayya, rabbi ighfirli wa liwalidayya, rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berkah hidupnya. Ya. Tapi kalau nggak pernah doain orang tuanya, seret hidupnya. Ya. Tidak akan terputus rezekinya seseorang kecuali ketika dia meninggalkan doa untuk orang tuanya. Ya, jadi kita harus minimal rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Jangan pernah tinggal setelah habis doa, ya. Setelah habis sholat atau azan, ketika doa azan baca juga. Kemudian faslun wa 'alaika bil mubadarati bis salati awwalil waqti bihaitsu la yu'adzinu al mu'adzinu li kulli maktubatin illa wa qad tawadda'ta wa hadarta fil masjid wa in lam taf'al dhalika fala aqalla min an ta'khudha fil isti'dad lis salati min hina tasma'ul adhan. Laqad qala alaihi salatu wassalam fadlu awwalil waqti ala akhirih ka fadlil akhirati ala dunya. Wa qala alaihi salatu wassalam awwalul waqti ridwanullah wa akhiruhu 'afwullah. Kemudian kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan wa 'alaika bil mubadarati bis shalah. Sepatutnya engkau menyegerakan untuk sholat, bersegera untuk sholat. Kapan? Awal waktu, pada awal waktu. Maksudnya bagaimana segeranya? Bihaitsu la yu'adzinul mu'adzinu likulli maktubatin illa wa qad tawadda'ta wa hadarta fil masjid. Yang dimaksud segera untuk melaksanakan salat awal waktu itu sekiranya tidaklah dikumandangkan muadzan oleh muadzin kecuali untuk salat fardu, ya, kecuali engkau sudah wudu dan sudah ada di masjid. Ya, datang ke masjid sebelum masuk waktu, sebelum adzan. Itu namanya awalul waqt. Biasanya yang begini cuma muadzinnya doang. Banyak kan gitu. Yang datang sebelum waktu siapa? Ya muadzin. Nah. Kemudian fa in lam taf'al dzalik, tapi kata Habibullah kalau kau enggak sanggup seperti itu, kalau belum bisa datang sebelum waktu, wa in lam taf'al dzalik fala aqalla min an ta'khudha fil isti'dad lis shalah min hina tasma'ul adzan. Paling tidak kalau kamu tidak seperti itu, fala aqalla min an ta'khudha, paling tidak engkau sudah mempersiapkan, mulai siap untuk sholat ketika mendengar adzan. Allahu akbar, buru-buru siap-siap. Ambil baju koko kain ini wudu cepetan langsung ke masjid. Begitu dengar adzan. Karena apa? Waqad qala Rasul alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW sudah mengatakan fadlu awalil waqti ala akhirih ka fadlil akhirati ala dunya. Keutamaan awal waktu daripada akhir waktu seperti keutamaan akhirat sama dunia. Dibandingin dunia sama akhirat, ya. Kalau orang yang ngerti akhirat, yang tahu akhirat, nggak kepengen lama-lama di dunia, ya. Kalau kita kan betah di dunia, pengen yang lamaan, sampai takut mati, ya. Gitu takut mati, pengen hidup dunia yang lamaan dikit, sampai pengen panjang umur, sehat afiat, ya. Ya emang bagus, nggak apa-apa. Ya. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, kata Rasulullah, baik-baiknya kalian yang panjang umurnya, amal perbuatannya baik, bagus itu, ya. Kemudian tapi kalau harus ingat mati kan ada hasuna amaluhu, amalnya baik karena dia tahu bakal meninggalkan dunia kembali kepada Allah. Perlu modalnya adalah amal soleh. Tapi orang kalau sudah di akhirat, ketika tahu kenikmatan di akhirat, orang mau ngapain juga lama-lama di dunia. Makanya sahabat Rasulullah SAW ketika berperang, ya, mereka mengharap benar-benar syahid. Ada yang lagi udah baris nih,
udah berhadapan musuh. Ada yang lagi makan korma, lagi makan dibuang, katanya ini korma ini apa memperlambat aku untuk masuk ke surga. Langsung dia buang, dia maju ke tempat musuh, dia serang itu musuh sendiri. Ini belum mulai perang, tahu-tahu dia melesat masuk ke tempat musuh. Wah, dia duel di situ, dia perang sampai banyak yang musuh yang mati, baru dia akhirnya kena juga, meninggal dunia, syahid. Ya. Itu orang-orang yang tahu akhirat. Berarti akhirat itu sangat luar biasa, lebih berharga. Dunia nggak ada harganya. Nah, ini dikatakan Rasulullah, keutamaan sholat awal waktu itu daripada akhirnya, bedanya antara dunia dan akhirat. Berarti itu sangat luar biasa sholat di awal waktu. Ya. Rasulullah SAW di hadis yang lain mengatakan, awalul waktu ridwanullah. Awal waktu adalah keridhaannya Allah. Allah ridha. Ya, Allah ridha, Allah senang berarti. Ya, girang semua orang itu senang. Wa akhiruhu, akhirnya afwullah, akhirnya maafnya Allah. Ya. Yang namanya maaf berarti udah agak salah nih. Ya. Orang datang telat. Ya. Apa yang telat? Ya begini begitu. Ya udah ada maafin. Tapi kan udah ngecewain dikit ya. Tapi dimaafin, maaf Allah sudah dimaafin. Ya. Lain sama orang yang datangnya awal waktu, orang senang ini. Ya. Bos senang, ya orang senang, girang, itu tepat waktu, masya Allah. Ada orang, ya emang gitu, orang yang biasa tepat waktu, on time, selalu tepat waktu, jaga waktu, itu luar biasa, disenangin orang. Tapi ada juga orang-orang yang jam karet, ya, jam karet, telat. Ya kan, orang-orang yang selalu menunda-nunda, mengulur-ulur waktunya, sholatnya, tar aja ntar masih lama. Maka urusannya pun akan tertunda-tunda. Ya itu mungkin kita seperti itu kali ya. Banyak urusan yang aduh belum gol-gol juga, urusan masih begini, masih begitu. Ya. Karena kitanya sendiri sebenarnya. Ya. Ada pernah guru kita Umar mengatakan, ada doa ya mu'ti la tubti, ya mu'ti la tubti, gitu, wahai maha pemberi ya Allah, jangan diperlambat. Kata guru kami Umar mengatakan, yang memperlambat sebenarnya bukan Allah, tapi kita sendiri yang memperlambat. Allah pengen cepat, tapi karena ente sering telat, ya begitu juga yang ente mau pun jadinya telat mulu. Ya mu'ti la tubti al-bata' min indana, yang menjadi keterlambatan karena kita sendiri. Jadi kalau pengen cepat hajatnya, ya percepat juga untuk menjawab seruan Allah, panggilan Allah, adzan. Ya, orang yang segera menjawab panggilan Allah, Allah pun akan menyelenggarakan ya apa yang dia mau, yang dia ingin. Ya manusia gitu juga. Kalau ada orang yang selalu, wah, bos, ini masya Allah nih, tepat waktu mulu, mau perlu apa aja, kasih. Kalau yang telat-telat, yang karet, molor mulu, ya dia jangan cara gitu, dia molor mulu dia. Masya Allah, kan ya Allah Karim, Allah Rahim, Allah itu sayang, Allah itu cinta sama kita. Ya, tapi kita pun perlu memperbaiki keadaan kita. Kita minta sama Allah agar dirubah keadaan kita. Allahumma ya muhawwilal hal, hawwil halana ila ahsanil hal. Berkat Sayyidina Muhammad Maula Bilal. Ya, kita minta sama Allah agar dirubah keadaan kita. Sebenarnya kita ini susah, banyak susah sumpah karena kita sendiri.
karena ulah kita sendiri, kesalahan dari kita sendiri. Kadang-kadang kita yang mempersulit diri kita, kita yang bikin susah diri kita sendiri. Ya, jadi bagaimana? Ya kita perbaiki keadaan kita. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah apa yang ada di dalam suatu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka, hati mereka. Apa namanya itu katanya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa yang ada pada diri-diri mereka. Kalau kita mau merubah keadaan kita menjadi baik, ya, maka kita rubah diri kita, keadaan kita, ya, wilayah kita, bangsa, bahkan bangsa kita, negeri kita ini bisa berubah kalau kita setiap individu mau merubah dirinya. Kita masing-masing mau merubah diri kita, mau memperbaiki diri kita. Karena kita ini berpengaruh dengan alam. Kalau kita berusaha memperbaiki diri kita, maka orang yang di sekitar kita pun akan berubah menjadi baik, dan terus kebaikan ini akan menyebar. Jangan cuman bisanya nuding aja, gara-gara ini, gara-gara itu. Mungkin kerusakan atau ketidaknyamanan mungkin aja gara-gara kita, sebab ulah kita, ya kan? Jadi tinggal kitanya aja bagaimana caranya biar kita ini berusaha merubah. Makanya orang-orang soleh dulu mereka kalau melihat ada musibah, ada bala di suatu tempat, bukan di daerahnya dia, di tempat yang lain, kadang-kadang mereka menyalahkan dirinya. Nih jangan-jangan dia musibah karena dosa saya, karena kesalahan saya. Dia pun langsung beristighfar, minta ampun, bertaubat kepada Allah. Ya. Jadi kita pun perlu berusaha merubah diri kita, merubah kebiasaan kita agar kita menjadi lebih baik. Ya, otomatis kalau kita udah baik, orang, rumah tangga kita, keadaan kita semuanya pun akan menjadi baik. Ya, mudah-mudahan Allah rubah kita menjadi baik. Semangat dalam beribadah, giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan yang ngomong begini juga ini, ya, cuman bisa ngingetin, mudah-mudahan juga dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian faslun wa 'alaika bil muhafazati 'ala sunanir ratibah allati arsyadaka asy-syar'u ila fi'liha qabla al-maktubati wa ba'daha wahdhar an tusahila bi tarki syai'in minha wa ma fataka minha li'udrin fabadir bi qada'ih. Kemudian katanya berikutnya yaitu wa 'alaika bil muhafazati 'ala sunanir ratibah. Sepatutnya kamu selalu menjaga atas sunnah-sunnah ratibah atau rawatib, ya, qabliyah dan ba'diyah, yang telah allati arsyadaka syar'u ila fi'liha qabla al-maktubati wa ba'daha, yang telah syarat memberi petunjuk kepada kamu untuk melakukannya, baik itu qabla al-maktubat, sebelum salat-salat fardu atau sesudahnya. Ya, ada yang menyebutkannya ada 17 rakaat, 2 rakaat sebelum fajar, ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, atau 4 rakaat qabla al-asr, 2 rakaat ba'da al-maghrib, wa 3 ba'da al-isya bi witrin wahidatin minhunna. Ya, kalau ini witirnya 2 ba'da isya dengan 1 witir. Ya, bisa juga lebih daripada itu, ya. Ini kita harus belajar juga antara sholat sunnah rawatib, ya, rawatib ini kita harus perhatikan. Bahkan dikatakan sini kal wahdar antusahila bitarki syai'in minha.
Jangan kau gampangin untuk meninggalkannya. Usahakan sholat rawatib itu dijaga. Wa ma fataka minha li'udrin fabadir bi qada'iha. Kalau seandainya ketinggalan karena uzur, cepet-cepet qada. Qada itu kalau sudah sampai keluar waktunya. Kalau seandainya qobliyah, masuknya waktu qobliyah itu kapan? Masuknya waktu qobliyah ketika masuknya waktu sholat. Allahu Akbar masuk waktu duhur, misalnya sholat duhur, berarti sudah masuk waktu qobliyah. Masuknya waktu qobliyah dengan masuknya waktu sholat yang ditentukan. Duhur misalnya, udah masuk waktu duhur berarti sudah masuk waktu qobliyah. Akhirnya sampai kapan? Akhirnya sampai akhir waktu zuhur. Akhirnya qobliyah itu sampai akhir waktu zuhur. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya kita ini sholat, masuk masjid sudah sholat, belum sempat qobliyah karena imam udah sholat, udah langsung kita sholat fardu. Kapan kita boleh kita kerjain qobliyahnya setelah fardu? Ya, masih boleh. Godoan sampai apa adaan tetap. Karena qobliyah waktunya belum habis. Habisnya kapan? Kalau sudah habis waktu zuhur. Jadi walaupun qobliyah dikerjakan setelah sholat fardunya, tetap dia adaan, nggak godoan. Nah, kalau ba'diyah masuk waktunya kapan? Setelah melakukan sholat fardu. Setelah melakukan sholat fardu zuhur misalnya, baru masuk waktu ba'diyah. Sampai kapan? Sama akhirnya sampai akhir waktu. Ya, seperti itu. Nah, jadi baik. Qobliyah dulu kalau emang qobliyah habis itu ba'diyah. Jadi masuknya berbeda tapi akhirnya sama, ya. Qobliyah dan ba'diyah. Ya. Nah, kalau seandainya sekarang belum enggak sempet sampai masuk waktu asar, ya, buru asar, ane tadi belum sholat sunnah rawatib, ya sholat aja nggak apa-apa, godoan, ya godo, sholat banyak banget deh, iya rawatib tadi anak qobliyah ba'diyah zuhur anak belum sholat soalnya, makanya anak ya kalau dia emang sudah terbiasa untuk melakukan ini godo, ya udah rawatib sudah, ya. Isya kadang-kadang kan kalau itu taklim karena taklimnya molor ya, habis itu azan langsung komat biasanya gitu. Anu belum sholat qobliyah isya, ya nggak apa-apa, ntar habis isya sholat qobliyah dan ba'diyah, ya. Sholat qobliyah ba'diyahnya habis isya nggak apa-apa. Mau waktunya masih panjang lagi sampai ntar subuh, ya. Anu baru buat sholat qobliyah doang, ba'diyahnya belum, enti di rumah belum tidur, kalian sholat witir, anu belum sholat ba'diyah tadi, sholat ba'diyah dulu, isya baru witir tidur, ya boleh seperti itu, ya luas, ya. Islam itu luas, gampang, jangan dibikin sulit. Wah ini apa ini, nggak pada sholat sunnah dulu, ya tenang, sholat sunnah waktunya masih luas, bisa nanti dikerjakan berikutnya setelahnya. Ya, maka dikatakan Habib Abdullah bin Abdul Haddad, ya jangan dientengkan, jangan dimudahkan, jangan digampangkan. Kalaupun seandainya ketinggalan karena satu udzur, sibuk tinggalan, maka fabadir bi qada'ih. Kalau udah biasain menggodok sunnah, maka yang fardu pun akan dijaga. Biasanya kan kita cuma godok yang fardu doang, ya. Itu memang udah harus wajib, kalau ketinggalan ya jangan sampai enggak digodok. Ada orang yang mengira kan waktunya udah habis, dia karena sibuk zuhur sampai waktu masuk asar. Awam, orang kagak ngerti nih, orang kagak ngaji, ya habis waktu zuhur, telatan zuhur, ya udah deh selesai. Nggak gitu. Kalau ente memang habis waktu zuhur ente belum sholat, harus digodok sholatnya, ya.
Ya udah sholat masuk waktu asar, buru-buru sholat zuhur, habis itu sholat asar. Qodho zuhur, habis itu sholat asar. Ya. Diusahakan tertib, ya karena kecuali kalau asarnya udah mau habis, udah mau deket maghrib, ya udah sahibul waqt dulu, asar dulu baru zuhurnya. Ya. Kalau masih luas, wah di jam 4 nih anak belum sholat zuhur, ya udah. Sholat zuhur, qodhoan, habis itu sholat asar. Ya ini yang harus kita jaga, kita utamakan ya. Karena dikatakan juga ya, ar-rawatib, as-sunan sebagai penutup kekurangan kita di dalam fardu. Ya. Jawab an-nawafil jawabirul faraid ya. Nawafil salat sunnah itu sebagai penambal salat fardu, bukan nambal berarti pengganti ya, enggak mengganti. Itu mau salat sunnah banyak banget, kenapa itu salat sunnah banyak banget? Iya banyak enggak salat fardu, salah itu. Inti enggak banyak salat fardu, ya salat fardu yang banyak. Kalau sholat sunnah itu sebagai penembel itu kalau ada yang kurang, ada yang ini, ada yang begitu ditembel sama yang sunnah. Kalau fardu ada yang kekurangan sedikit, bukan kekurangan, mungkin kurang khusyuk atau mungkin kurang begini, ya itu sebagai penyempurnanya. Kayak ban bocor ya ditambel, ya. Tapi kan harus sudah ada bannya. Nanti mau jalan kagak pakai ban ya, mau nambel mana bannya? Kalau kagak ada bannya gimana mau nambel nanti? Ban bocor boleh ditambal, kalau kagak ada ban ya beli ban dulu, pakai ban baru nanti bisa ditambal. Ya, nah itu juga sunnah itu jawabirul faraid, an-nawafil jawabirul faraid. Nah, dan juga penyempurna, sebagaimana dia penambal dan juga sebagai penyempurna. Maka ini sholat fardu kita mungkin banyak kekurangannya, sehingga kita ada sholat sunnah yang menambal kekurangan daripada sholat fardu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita bisa menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit ilmu yang kita pelajari kita bisa amalkan, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad dan nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على محمد طب القلوب ودواء